Shalom. Sebelum lanjut nonton, yuk tekan tombol subscribe dan like video ini. Selamat menyaksikan. Tuhan Yesus memberkati. Jadi orang Kristen, pengen dong diakuin juga. Ya semacam identitas kalau aku Kristen. Tapi mau beli kalung, beli Alkitab, di mana ya? Sampai aku temuin toko Bethlehem. Ayo ke Bethlehem sekarang. Semua lengkap, semua ada di sini. Duh, baru jam segini udah lapar aja. Kalau lapar, makan dong. Tapi tanggung mau makan, pingin cemilan. Tapi apa ya? Nah, kalau mau cemilan yang enak, bergizi dan sehat, fresh corn aja. Kenapa fresh corn? Karena fresh corn selain enak, bergizi dan sehat, fresh corn juga tersedia dalam berbagai rasa sesuai selera kita. Dan fresh corn dijual loh di mall-mall terdekat. Wah, boleh tuh. Pas banget buat cemilan. Ya udah, tunggu apa lagi? Beli fresh corn sekarang juga. Louvre merupakan toko pakaian dalam berkualitas di kota Jambi. Menyediakan berbagai jenis pakaian dalam pria dan wanita, toko Louvre terletak di Jambi Prima Mall Trona lantai dasar. Toko underwear Louvre menyediakan berbagai macam merek seperti merek Sorex, Teli, serta berbagai macam merek lainnya. Anda butuh pakaian dalam? Toko Louvre solusinya. Lapar? Cabai montok. Dapatkan sensasi pedas cabai montok di Shopee dan Tokopedia. Untuk terus meningkatkan mutu pelayanan dan mendukung program pemerintah dalam memerangi COVID-19, Cabai Montok telah meningkatkan personal hygiene dan keamanan pengemasan sambal. Dimulai dari menggunakan antiseptik sebelum melakukan produksi dan pengemasan, dan memasukkan sambal ke dalam plastik makanan untuk menghindari kebocoran. Dan setelah itu kami juga masih menutup dengan aluminium foil agar semakin aman dan juga terhindar dari bakteri. Dan tidak lupa disegel dengan rapat. Untuk itu, dalam memerangi COVID-19, tidak usah panik, tidak usah rush buying, hindari keramaian, dan aman di rumah bersama Cabai Montok. Shalom Sobat GMTV dimanapun berada, berjumpa kembali dalam program Ngopi, Ngobrolin Perintah Ilahi. Dan hari ini Bing Bing akan menemani pemirsa semua dalam 1 jam ke depan dengan 2 narasumber cantik nih, cantik, hebat lagi nih, wanita-wanita yang sangat hebat loh. Nah, kita bakal ngobrolin seputar tentang ibu rumah tangga berhubungan dengan PSBB dan juga program pemerintah saat ini mengenai new normal. Nah, di sini ada mama saya, Ibu Angel, dan juga ada ibu rumah tangga yang ada di Gorontalo. Halo Ibu Egi. Halo. Senang sekali berjumpa dengan Ibu Egi yang jauh di sana di Gorontalo. Apa kabar Ibu?
Puji Tuhan, tetap menikmati di rumah aja. Puji Tuhan, luar biasa. Kalau boleh tahu PSBB-nya dimulai dari tanggal berapa sih, Bu? Ini kan udah PSBB gelombang ya kan tiap 2 minggu. Jadi ya hampir udah 1,5 bulan lah. 1,5 bulan sudah PSBB. Kalau di Jakarta kan atau di daerah-daerah lain udah mulai new normal nih. Nah, gimana? Ini kan hari Senin kemarin baru mulai PSBB yang ketiga kan, gelombang ketiga. Jadi tunggu 2 minggu lagi. Mungkin setelah 2 minggu, jadi ke tanggal 14, sekitar tanggal 14 itu akan ada pengumuman lagi apakah pengumuman lebih lanjut atau new normal gitu kan. Jadi new normal ya Bu ya. Dipulihkan, bahkan di Indonesia juga rindu dipulihkan kembali. Bahkan menjadi Indonesia yang lebih baik, lebih bersih pastinya. Ya. Lebih peduli sama kesehatan gitu kan. Iya bener, kalau dulu pada sembarang-sembarangan, buang sampah sembarang-sembarangan, sekarang udah pada takut gara-gara ada virus koronces. Jadi pada takut, akhirnya lebih bersih, suka cuci tangan, jaga kebersihan gitu kan, lebih rajin olahraga. Bener, suka berjemur, yang udah lama nggak pernah jemuran, jadi suka jemuran. Jadi ya ambil positifnya aja gitu kan. Iya, bener. Jadi ada dampak positif, ada dampak negatifnya juga ya. Kalau di Gorontalo gimana Bu? Kalau mengenai dari sisi ibu rumah tangga yang di rumah aja, terus mengelola keuangan keluarga gimana Bu? Bersyukurnya sih ya itulah. Ada aja cara-caranya Tuhan kan untuk maksudnya menolong, memberkati gitu. Apalagi kami kan sebagai hamba Tuhan. Gitu. Jadi di masa-masa pandemi ini kami juga kadang bingung gitu kan, ada aja gitu Tuhan bawa burung gagak untuk menolong, bahkan ada beberapa yang datang juga untuk minta bantuan ke kami gitu kan. Jadi dan puji Tuhannya walau sedikit itu bisa memberkati mereka gitu kan. Jadi memang mereka semua mengalami masa-masa sulit, tapi kami selalu berkata bahwa dekat saja sama Tuhan, andalkan Tuhan, bahwa memang kalau dengan apa yang ada di dunia gitu kan, dengan apa yang ada terjadi saat ini, itu yang kita pikirkan ya kita akan pusing sendiri. Kalau di firman Tuhan bilang kan ya memang akan menuju ke sini lah gitu kan. Akhir-akhir zaman ya akan seperti inilah gitu kan, malah ke depannya kita nggak tahu seperti apa. Tapi kalau kita mengandalkan Tuhan, pasti ada aja yang Tuhan buat gitu kan, yang membuat kita yang akan semakin mengandalkan Dia gitu. Jadi ya bersyukur malah masa-masa pandemi ini yaitu seperti malah bisa menolong orang lain, malah bisa memberkati orang lain juga. Yang semakin menikmati aja gitu. Iya. Yaitu saya bilang bukan tidak mengalami, tapi melihat pertolongan Tuhan itu lebih nyata gitu, lebih membuat saya takjub, lebih membuat saya wow, memang yang Tuhan yang kami layani itu benar adanya gitu. Tuhan yang hidup. Iya. Kalau Ibu Angel gimana? Selama pandemi ini di Jambi kan memang nggak ada PSBB, tapi kan anak-anak sekolah pada dirumahkan. Ada kesusahan kah mengurus anak saat dirumahkan, kan pasti pengeluaran lebih gede tuh. Pengelolaan keuangan lebih repot. Gimana? Lebih gede, ya. Apalagi anaknya tambun-tambun ya. Tapi puji Tuhan, Tuhan nggak pernah membuat anak-anaknya, misalnya kalau seperti ini kan, virus ini jatuh, ya kan, semua pada jatuh, mungkin tergeletak sampai apa. Tapi kalau anak-anak Tuhan akan memberikan pertolongan pas waktunya. Dan buktinya sampai saat ini udah berapa, 2 atau 3 bulan ya. Tuhan masih jalan, bayar uang sekolah juga nggak pernah nunggak juga. Jadi puji Tuhan, semuanya tepat, Tuhan atur tepat waktunya. Iya.
mungkin. Kira-kira ada nggak tips-tips, kalau Ibu Angel kan punya anak, ada nggak tips-tips buat biar anaknya nggak pengen keluar rumah? Ya, anak-anak ya puji Tuhannya dari kecil juga dilatih juga nggak keluar ya. Jadi biasa misalnya ada yang makan nyuapin sampai keliling, harus bayar apa, naik becak atau apa untuk keliling. Kita enggak, duduk ya di meja makan. Mungkin waktu apa di rumah pandemi aja, seperti ini memang nggak susah ya, nggak sulit. Tapi kalau bosan mungkin ya ada ya, anak-anak ada satu titik kebosanan. Nah kita biasanya ajaknya apa ya, mereka punya mainan atau yang pasti sekarang punya HP itu kan, main boleh main HP, biar nggak bosan. Yang penting ya, tapi kan sekolah masih ya online tetap ada. Yang penting diselesaikan dulu tugas sekolah, kita baru kasih main. Jadi mereka juga nggak bosan sih ya. Kan di Jambi juga udah ada kabar nih tentang new normal, jadi anak-anak bakal masuk sekolah. Kira-kira ada kekhawatiran nggak Ibu Angel dengan anak-anak yang saat ini kan banyak nih masih kayak di Gorontalo aja belum ada kabar new normal. Kalau di sini udah ada kabar new normal, ada kekhawatiran nggak? Wah, takut nih nanti anaknya malah kena virus pas di sekolah atau gimana? Khawatir mungkin ada, tapi ya kalau selama kita mengandalkan Tuhan, kayaknya enggak lah. Kita berserah penuh pada Tuhan, karena maksud Tuhan pasti yang terbaik. Jadi anak-anaknya tetap boleh masuk sekolah saat pemerintah bilang sekolah ya. Kalau sudah pemerintah, kita kan imani aja, pemerintah itu pemimpin kita semuanya berasal dari Tuhan. Jadi kita mengucap syukur, apa yang pemerintah udah tentukan, ikutin aja, jalanin aja. Kalau Ibu Egi sendiri gimana Bu? Kalau misalnya pemerintah udah kasih kabar new normal nih, amin 2 minggu lagi udah new normal, apa persiapan Ibu di sana? Yang pasti kan kalau new normal lagi kan, kalau minggu kemarin ini kan sudah ada SK dari Kemenak kan, kami udah lihat seperti apa ketentuan-ketentuannya untuk pembukaan rumah ibadah. Jadi pasti akan lebih mempersiapkan hal itu. Jadi kan ada surat-surat yang harus diurus, segala izin-izinnya kan seperti itu. Ya jadi mempersiapkan semua, tim juga pelayan di gereja untuk dengan standar operasional yang baru gitu kan. Jadi lebih mempersiapkan hal itu untuk persiapan new normal ini. Bahkan kan juga pemerintah menyiapkan protokol-protokol kesehatan yang standar ya di tempat-tempat umum di waktu new normal ini. Nah, kan ini suami Ibu lagi keluar ya? Iya. Ada kekhawatiran nggak Bu? Di saat kayak gini suaminya keluar-keluar kerja, kan sama Bu Angel juga suaminya masih kerja, ada kekhawatiran tersendiri nggak sih? Puji Tuhannya sih, saya selalu bilang gitu kan kalau ini kan sementara berkunjung ke jemaat kan, jadi saya bilang yang penting kan kita tahu jemaat itu siapa, track recordnya seperti apa, udah tahu, terus akan ketemu dengan siapa saja gitu kan. Jadi sudah ke sana aja, setelah itu pulang, jangan kemana-mana lagi gitu. Kalau dulu kan ya namanya kami istilahnya ya, dulu juga saya sering begitu, mau kemana tapi mampir-mampir dulu kan, sekalian mampir kemana, sekalian mampir ke sana. Sekarang sih lebih kalau selesai urusan pulang rumah ya kembali cuci tangan, pokoknya ganti semua pakaian, mandi gitu kan. Jadi lebih ini sih, lebih kepada hal itu. Kalau secara ini sih khawatir, puji Tuhannya yaitu karena selalu mengingat bahwa Tuhan yang beserta kami, yang dilakukan itu pun untuk pekerjaan Tuhan. Jadi selalu percaya Tuhan menjaga, malaikat Tuhan menjaga selama kita pun berhikmat gitu kan. Ya lakukan protokoler yang pemerintah sudah buat kita gitu. Jadi pakai masker, jadi selalu ada hand sanitizer, selalu cuci tangan gitu. Jadi memang seminimal mungkin konteks bersentuhan, social distancing gitu.
Jadi melakukan protokol kesehatan ya, dan tetap banyak berdoa itu aja sih. Jadi kalau itu hati nggak khawatir gitu. Kalau Ibu Angel sendiri gimana? Untuk Bapak biasanya berangkat kerja, kalau dulu kan kalau Bapak bilang badannya nggak enak, saya nggak enak, nggak usah masak, gitu kan? Nanti gampang beli aja. Jadi untuk selama masa ini mau sehat mau nggak, nah, saya percaya Tuhan kasih kekuatan, tetap bangun pagi masakin, bawa bekal itu pasti. Ya. Jadi harus makanan dari rumah. Makanan ya kita lebih tenang karena buatan sendiri juga ya kan. Udah gitu bersihan, kita bisa lebih yakin gitu. Jadi udah stop makanan-makanan luar dikurangi. Makanan luar kurangi. Jadi makan. Bener. Oh sama, berarti Ibu masak-masak juga ya Bu di situ. Iya, saya suka di dapur. Jadi cara dulu sebelum corona ini kan, cara saya untuk menikmati di rumah aja itu, menikmati saya menjadi seorang istri itu yaitu dengan masak. Jadi bereksplor gitu kan. Apalagi internet kan sekarang udah banyak tuh resep-resep pengen bikin apa gitu. Jadi tinggal dibikin mau enak atau enggak ya. Kita udah nggak bisa ibadah kan. Udah nggak bisa ibadah, terus jadinya bikin video buat share ke jemaat gitu, bantuin Pak Gembala buat, ada beberapa juga yang minta khotbah gitu kan, jadi khotbah virtual, jadi saya yang bantuin untuk tim multimedianya, itu saya bantuin. Terus ya setiap harinya pastinya rutinitas sebagai ibu rumah tangga kan seperti itu. Terus komunikasi dengan jemaat, terus yang pastinya sih lebih banyak ngambil waktu dengan Tuhan, karena kan maksudnya di balik ini semuanya kan pasti ada maksudnya Tuhan kan buat kita gitu. Jadi biar lebih menikmati aja waktunya ya dengan duduk di hadirat Tuhan seperti itu. Ya lebih banyak ngambil waktu lah dengan Tuhan. Yang kemarin kan sempat Pak Presiden umumkan kan kalau Gorontalo masuk untuk new normal. Tapi karena terus bertambah akhirnya new normal nggak jadi, malah PSBB lanjut season ketiga. Entah sampai season keberapa. Tapi belum dikasih tahu lagi sampai kapannya kelanjutannya. Ini kan season 3 ini sampai tanggal 14 ya kalau nggak salah ya. Baru hari Senin kemarin season 3 mulai. Berarti belum ada pengumuman new normal yang baru ya? Belum. Cuman kan kalau dari Kemenak sendiri, Kementerian Agama kan udah ada SK tuh untuk rumah-rumah ibadah kan, yang gimana udah bisa buka apa semuanya. Cuman ya koordinasi lagi kan dengan pemerintah setempat di sini, karena kami masih PSBB, jadi ya dinikmatin aja ibadah di rumah-rumah dulu gitu. Seperti itu. Jadi kan masa-masa kayak gini kan jemaah juga banyak yang merasa kan ada yang di PHK lah, terus ada yang pasti usahanya banyak yang yang nggak seperti dulu kan, mengalami penurunan ekonomi. Jadi semua lini lah mengalami dampaknya gitu. Terus ya gimana tetap kasih kuat mereka kan melalui renungan Pak Gembala gitu, kita share beberapa video, terus share renungan, terus ya sebulan sekali sih kami kunjungi jemaat sekalian perjamuan kan, jadi kami kunjungi mereka. Kalau perjamuan masih ketemu berarti? Iya, tapi jadi kami yang mengunjungi jemaat, jadi untuk biar bisa melihat juga keadaannya mereka kan, jadi kayak hari ini keluarga ini, hari ini keluarga ini, kayak ini kan
suami saya lagi keluar ini perkunjungan ke jemaat. Jadi ya untuk itu sekalian doakan, karena kan memang memang kekuatan yang dari Tuhan saja yang memampukan untuk melewati ini semua gitu kan. Jadi kalau bukan dari Tuhan pasti semuanya akan stres gitu. Tapi kalau dengan Tuhan iya kan, semuanya dengan Tuhan semuanya akan membuat kita tetap bergembira, tetap bersukacita, tetap menikmati lah keadaan gitu kan. Jadi itu belajar menikmati keadaan, belajar bersyukur dalam segala hal, itu membuat kita ya bisa melewati sudah kurang lebih 3 bulan ya. Seperti itu. Iya benar. Terlalu lama sih sebenarnya sudah. Iya, kan banyak yang bilang sampai kapan? Saya bilang disinilah kita diajar untuk sabar. Gimana waktu-waktu ini Tuhan mengajarkan kita memang untuk keintimannya kita dengan Tuhan aja yang perlu semakin dikejar. Karena apalagi gitu kan? Apalagi coba kita mau keluar rumah ada virus di luar. Iya. Ini jadi ya memang hanya dengan dekat dengan Tuhan saja gitu kan kita mencari ketenangan biar nggak puyeng dengan segala macam yang ada di dunia, dengan segala macam yang ada di sosmed, yang ada di TV kan seperti itu. Jadi saya bilang, saya nggak bilang kamu nggak harus update. Kita juga sebagai anak Tuhan harus update, tahu berita, tahu perkembangan yang ada di luar. Tapi hal itu kita buat, kita terima untuk kita menjadikannya sebuah bahan doa kita untuk kita doakan. Jangan membuat kita itu semakin khawatir gitu kan. Yang kita pikirkan itu, yang kita renungkan itu yaitu firman Tuhan. Maksudnya yang kita dengung-dengungkan di pikirannya kita itu firman Tuhan, supaya itu menjadi kekuatan kita, bukan apa yang terjadi di luar sana yang membuat kita khawatir berlebihan kan, seperti itu. Ada ayat pendukungnya nggak, Bu? Kalau secara ayat yang menguatkan aja deh. Ayat yang sangat selalu saya terngiang-ngiang semenjak pandemi ini. 62 ayat 1, hanya dengan Allah saja aku tenang, daripadanya lah kekuatanku gitu kan. Hanya dia gunung batuku, hanya dia kota bentengku, aku tidak akan goyah. Itu kan ada lagunya juga kan. Iya. Jadi saya mengambil sebuah rema bahwa memang gimana lagi kita harus kemana kita harus berlari gitu kan, hanya kehadirat Tuhan, hanya dekat dengan Tuhan saja itu ada ketenangan. Maksudnya ya memang ya saat-saat seperti ini itu semakin ditunjukkan oleh Tuhan bahwa kita nggak bisa yang kita bisa andalkan itu hanya keintiman kita dengan Tuhan. Maksudnya semakin kita berharap sama Tuhan, semakin kita tidak akan khawatir, kita tidak akan takut menghadapi semua. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Jika Anda diberkati, mari dukung pelayanan kami dengan like, subscribe, dan tunggu video kami selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.